Kalau alat seadanya, apakah bisa monet? Nah, inilah kadang-kadang banyak yang salah paham, ujung-ujungnya tidak jadi konten, ujung-ujungnya tidak jadi ke YouTube. Jadi, apapun alatnya, apapun HP-nya, yang penting HP-nya punya kamera, punya memori untuk nyimpan video rekaman kita. Kuncinya itu saja. Tidak penting HP-nya iPhone, kameranya bagus. Memang kadang-kadang, kalau dulu saya sendiri juga berpikiran seperti itu ya teman-teman. Karena dulu itu kalau di tahun 2017 konten kreator itu masih belum banyak. Dan rata-rata yang jadi konten kreator, yang jadi vlogger itu rata-rata artis-artis dan juga selebgram-selebgram yang memiliki uang ya. Nah, jadi rata-rata yang jadi selebgram itu tuh bukan orang yang dasarnya dari nol. Memang dia sudah berduit, dasarnya memang dari selebgram Instagram. Kalau dulu kan mainnya Instagram. Jadi memang orang-orang yang dulu sudah aktif di Instagram lalu buat channel YouTube, tentunya dia sudah punya modal untuk membeli kamera yang bagus dan juga tempat-tempat wisata dia kunjungi untuk membuat vlog-vlog mereka. Dan saya juga berpikiran seperti itu. Jadi kalau dulu itu saya berpikiran seorang YouTuber itu konten kreator itu adalah orang kaya. Karena saya lihat kameranya bagus, tampilan layarnya jernih, tentunya pengambilan gambarnya menggunakan alat yang canggih tentunya kan. Tapi itu dulu. Sekarang, sekarang itu hal-hal seperti itu sudah nggak zaman lagi. Saya baru paham nge-YouTube itu bukan masalah apa merek HP kita, apa merek kamera kita, dan sebagus apa kamera kita. Tapi nge-YouTube itu sebagus apa kita mengambil gambar, itu saja. Nah, jadi kalaupun HP teman-teman itu kameranya kurang bagus, HP jadul, kalau teman-teman bisa pas mengambil sebuah video dari posisi mananya, itu video teman-teman akan terlihat bagus. Jadi bukan masalah kameranya, merek HP-nya ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Saya juga tidak tahu bagaimana cara merekam video yang bagus karena saya bukan seorang kameramen atau orang yang pernah belajar di bagian Photoshop ya. Nah, sekarang apa yang tidak ada di YouTube? Teman-teman sekarang mau buat tema apa? Mau buat tema jalan-jalan. Nah, kalau mau buat tema jalan-jalan, teman-teman cari tema channel yang ada tema jalan-jalannya, teman-teman tiru. Nah, sekarang ini konten kreator itu kan ada dua macam. Konten VIP dan konten kreator biasa. Nah, apa yang disebut dengan konten kreator VIP? Konten kreator VIP itu yaitu seorang konten kreator yang membuat sebuah video itu dengan alat yang canggih dan memiliki studio yang bagus. Ataupun kalau dia vlog di luar, vlognya itu menggunakan kamera yang bagus dan memiliki kameramen sendiri. Itu konten kreator VIP. Nah, kalau konten kreator biasa, ya seperti kita-kita ini kalau mau vlog pakai tongsis, lalu ngomong-ngomong sendiri, bicara-bicara sendiri, itu konten kreator biasa. Nah, sekarang kalau teman-teman sebagai konten kreator biasa yang memulai dari nol, yang tidak ada modal, ya coba cari juga konten-konten kreator yang biasa, yang sesuai dengan apa yang akan kita buat nantinya. Jadi sesuai budget kita lah, semampu kita. Seperti apa kita menjadi seorang konten kreator. Kalau yang biasa, cari channel yang konten kreator biasa. Nah, lihat bagaimana mereka memegang sebuah HP, bagaimana cara pengambilan gambar mereka, dan apa yang mereka katakan ketika membuka sebuah video, dan apa yang mereka katakan di dalam video yang membuat penonton itu tertarik dengan isi videonya. Jadi tidak ada yang tidak bisa, semua bisa kita cari dan semua kita bisa belajar di YouTube. Jadi contoh lagi, teman-teman membuat konten masakan. Nah, konten masakan kan terlihat mudah. Tinggal rekam masakan yang apa kita buat, lalu kita upload. Jadi tidak segampang itu juga. Kita harus punya trik di mana kita harus meletakkan kameranya yang bagus supaya terlihat makanan itu terlihat lezat dan cantik ketika kita mengaduk-aduknya. Jadi butuh posisi yang bagus juga untuk kamera itu ya. Nah, kadang-kadang kalau saya lihat kan untuk konten masakan, saya juga ada konten masakan.
konten masakan itu biasanya videonya dari atas ya. Jadi kamera itu nembak ke bawah sehingga terlihat semua posisi masakan ada makanannya itu. Atau dari samping juga bisa fokus kepada masakannya aja, dan kalaupun masuk tangan kita sedikit tidak masalah. Jadi fokus ke masakannya. Pokoknya teman-teman bisa pelajari konten apa yang mau akan teman-teman buat, dan pelajari bagaimana cara channel tersebut membuatnya, bagaimana dia meletakkan videonya, dan bagaimana cara proses editingnya. Itu teman-teman pelajari. Apakah dia menggunakan kata-kata untuk menyambut penonton, menyapa penonton, atau langsung kepada pembahasan seperti konten masakan, apakah dia mengatakan atau menampilkan menu masakannya terlebih dahulu atau langsung memasak. Itu bisa kita pelajari. Jadi tidak ada yang tidak bisa dimonetisasi. Semua konten bisa dimonetisasi asalkan tidak melanggar pedoman komunitas YouTube dan aturan-aturan YouTube. Nah, apa aturan YouTube? Mungkin sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu musik copyright hindari, konten re-upload hindari, video-video yang berhubungan dengan senjata tajam hindari, memperlihatkan identitas hindari itu juga. Jadi itu ada semua ya. Teman-teman coba searching di Google apa pelanggaran-pelanggaran YouTube yang membuat konten kita itu ditolak monetisasi. Nanti akan tertulis di sana semua, akan keluar berbagai macam hal-hal yang menyebabkan konten kita ditolak monetisasi. Jadi kembali lagi kepada apakah dengan alat seadanya bisa channel kita dimonetisasi? Jawabannya bisa. Tergantung kemauan sendiri. Kalau kita mau belajar, itulah orang yang akan sukses nantinya. Semua konten kreator di dunia YouTube ini tidak ada yang hebat ya awalnya. Kalaupun dia hebat di bidang sekolah dia, belum tentu dia masuk ke dunia kreator dia juga akan terlihat hebat. Tidak, hebatnya hanya di bidang pendidikan. Kalau di dunia maya, beda lagi. Ilmu dia di pendidikan tidak terpakai di dunia maya seperti ini. Kita harus bisa berkomunikasi tanpa ada orang yang kita lihat. Jadi seperti itu ya. Jadi semua konten kreator yang sukses sekarang itu awalnya juga belajar. Nah, di mana mereka belajar? Bisa belajar melalui ada gurunya, dan bisa juga belajar mencari tahu informasi-informasi yang ada di YouTube. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang yang mau punya HP jadul, yang penting HP-nya ada kamera dan ada memori untuk menyimpan rekaman video kalian. Jadi silahkan mulai dari sekarang, karena kalau tidak dimulai dari sekarang, makin ke depan makin banyak persaingan konten-konten yang sama yang akan teman-teman buat. Karena orang sudah duluan membuat, kita masih menunggu-nunggu, masih berpikir-pikir kapan ya saya mulai, kapan ya saya mulai. Ya nggak akan mulai-mulai. Mulai saja dulu, rasakan bagaimana enaknya. Semakin kita terbiasa, maka kita semakin ingin membuat video di channel kita. Oke, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.